Selamat sore, kawan pajak. Kembali lagi di Podcast, ya. Podcast Media Gresik, inspiratif dan solutif. Bersama saya kembali, Nanda dan rekan saya. Saya Budi. Kembali lagi kami menemani kawan pajak untuk membahas sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang mudah dipahami ya. Yaitu adalah Cortex yang baru-baru ini booming nantinya ya. Iya, benar Mas Nanda. Oke, untuk Cortex ini kira-kira akan diimplementasikan kapan nih, Mas Ya, Budi? Mas Nanda, eh, sesuai rencananya, Kortek ini nanti akan kita implementasikan di awal tahun 2025 Oh, kawan pajak. berarti sebentar lagi, tinggal Oke, 3 bulan lagi ya, tiga Mas Budi bulan ya. lagi. Oke, nah kalau ngomong-ngomong tentang Cortex, Mas Budi, ini Cortex ini sebenarnya eh, apa ya, Mas Budi ya? Cortex. Oke, Mas Nanda. Jadi, eh, kita coba pakai istilah yang mudah dimengerti sama kawan Oke, pajak ya Mas Nanda ya. ya. Jadi kawan pajak Kortek itu bisa diibaratkan atau saya analogikan semacam kalau kawan pajak itu punya akun internet banking ya. Kalau Oke. misalnya kalau kayak Mandiri ada Livin, Mhm, BNI ada mobile bankingnya BNI. mhm. Nah, di situ kawan pajak kan bisa menggunakan hampir semua layanan yang bisa kita peroleh dari perbankan atau bank tersebut Dalam satu aplikasi. dalam satu Dalam satu. aplikasi misalnya. Jadi Oke. kita lebih dimudahkan dengan adanya Kortek ini karena Mhm, semua atau yang selama ini kawan pajak lakukan mhm. misalnya kalau kawan pajak seorang PKP yang butuh nomor seri faktur wajar harus meminta nomor seri faktur wajar di Innova. Innova. Ya, Oke, kalau web Innova ya. web Innova, Oke, surat pajak kalau Innova IDP. mau laporan SPT masa PPN harus di Web web Eva. strip Evaktur. e-faktur itu. Ada dua ya. Ada dua, Untuk ini ada PKP dua. ya. Oke. Terus? Kalau mau bikin fakturnya Mas Nanda, Heeh. itu harus bikin di aplikasi e-faktur sendiri. Evaktur desktop. Ada Desktop. tiga ya berarti Ya, ya. Wah, jadi, luar biasa. nah ini dengan adanya Kortek ini Mhm. tiga aplikasi ini disatukan. Jadi satu aja. Jadi satu aja. Jadi nggak perlu pindah-pindah lagi. Oke. Mau ambil nomor seri, mau bikin fakturnya, lapor PPN-nya, Oke. cukup dari satu saluran itu Satu Kortek saluran. tadi, Mas. Itu untuk PPN aja. Untuk PPN aja. Nah, untuk misalnya pelaporan pembuatan bukti potong Mhm, pasal 23, mhm, 4 ayat 2 atau mhm. SPT masa output itu bisa juga dilakukan di aplikasi Kortek ini, Oh, Mas. oh aplikasi Cortex itu berarti dari apa? Kayak PPN, terus Mm-mm. PPH, bukti potong itu ya. Iya, benar, Itu juga Mas. jadi satu dari Jadi satu. Nah. itu aplikasinya kalau wajib kalau teman-teman apa kawan pajak kan belum tahu ya, Mas. Mm-mm. Itu kira-kira pakai apa? Aplikasi tersendiri atau pakai browser? Ya, jadi Kortek ini Mas Anda, Hmm. dia berbasis web. Jadi Oke. semacam alamat web. Oke. Jadi kita punya akun, kita bisa login, dan Mhm. di situ nanti kita akan menemukan banyak menu-menu kayak ya pelaporan Mhm. SPT, kemudian buatan faktur, Mhm. mintaan nomor seri atau perpanjangan sertifikat ada di Oke. situ semua. Jadi semuanya terintegrasi ya. Terintegrasi. Jadi satu aplikasi itu kalau dulu ada yang existing nih ya, Mm-mm. layanan DJP online, Mm-mm. kemudian apa untuk faktur pajak itu jadi satu di Jadi situ ya. satu. Nah, kan pakai web, Ya, berarti pakai HP bisa sih. bisa, Wah, bisa. mantap nih. Jadi nggak ada Ya, ini ya, nggak ada apa ya, nggak ada excuse lagi buat teman-teman wajib pajak. Oh, aplikasinya nggak bisa ya, mereka ya, nggak bisa install gitu ya. ya. Karena pakai HP bisa soalnya. Bisa. Kalau dulu kan pakai kita mau bikin faktur harus Nah, install di komputer atau di laptop. Nah, nah, dan artinya Cortex pembuatan faktur tidak memerlukan komputer aplikasi khusus atau khusus. laptop khusus, Oke. cukup jadi satu. Nanti jadi pelaporan SPT-nya di situ, pembuatan Mm-mm. fakturnya juga di situ. Mm-mm. Kemudian apa ya? Cortex ini kan ada
memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kemudian pastinya dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas ya. Mm-mm. Nah, em, apa ya? eh Kalau sekarang bagaimana teman-teman itu mau mau nyoba-nyoba Cortex itu bagaimana? Oh ya, gini Mas. Jadi kalau kawan pajak mau istilahnya merasakan gimana sih bentuknya Kortek Mm-mm, mm-mm. itu bisa kawan pajak lakukan dengan mendaftarkan akun dulu Mas. Jadi Oke, daftar dulu di menu profil dari akun DJP Online kawan pajak. oke. Di situ. Nanti kita bahas ya. Oke. Karena kemarin itu kan kita ada sosialisasi Mas ya. Mm-mm. Sosialisasi waktu di bulan September itu Benar. ada sekitar 250-an wajib pajak kita undang. Ya, benar Mas. Kemudian, nah di situ kan memang apa namanya? eh, kita nggak boleh memberikan apa ya materi, maksudnya Mm-mm. slide gitu ya Ya, ke wajib slide-nya pajak. belum dibagi ya Mas ya. Nah, Nah, nah eh, kemudian eh, kemungkinan nantinya akan ada sosialisasi Mas mungkin iya, nanti akan ada sosialisasi tahap kedua, Mas tahap Anda. itu. Jadi Hmm. Kira-kira terkait kapan? konflik ya. Jadi ini nanti sosialisasinya akan dilakukan hingga akhir tahun 2024. Jadi nanti kalau yang September ini kawan pajak belum dapat undangan, nanti Mm-mm. bisa kita blast kembali untuk pendaftaran apa eh, Sosialisasi. sosialisasi untuk tahap kedua ini. Iya, benar Mas. Kemudian Mas, saya saya lihat kemarin tuh kan ada eh, Cortex ini kan bahasa Inggris Mas. Hmm, iya, dua bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu saya coba lihat-lihat itu kok masih banyak yang asing. Kira-kira nanti ada nggak ya kayak bahasa Indonesia yang bisa memudahkan kita Iya, untuk nanti buat kalau waktu sosialisasi pertama di hmm, bulan September itu, Mas, memang masih banyak penyempurnaan yang perlu disempurnakan hmm, terkait dengan penggunaan bahasa kan. iya, Memang ada dua pilihan, hmm, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. hmm, Kalau di awal-awal sosialisasi itu kan kemarin ada misalnya menunya yang dipilih bahasa Indonesia tapi oke, keluarnya bahasa Inggris atau sebaliknya. Nah, nantinya untuk bahasa ini akan disempurnakan lagi sehingga hmm, bagi wajib pajak dapat lebih mengerti apa arti menu-menu tadi. oke. Nah, nanti saat wajib pajak sudah registrasi untuk simulatornya nih. Mm-mm. Nah, kira-kira nanti kalau ada yang diubah-ubah itu nanti akan Oh eh, enggak, Oke, maksud akan Mas Anda mungkin, akan ngeling ke oh akun ya yang itu. takutnya pas waktu pakai simulator ternyata Heeh. database-nya atau datanya hilang, Berubah itu. terhapus. Oh enggak Mas. Jadi untuk simulator ini hanya sebagai pengenalan. Jadi Pengenalan. enggak akan merubah data yang kawan pajak miliki di server DJP. Jadi sama sekali tidak, Hmm. istilah tidak berpengaruh terhadap database yang saat ini ada di DJP. Hanya simulasi, Hmm. ya bentuknya itu memang dibuat semirip mungkin, namun Hmm. tidak akan mengubah sama sekali data yang ada Berarti nggak saat usah ini. khawatir Kalau kita teman-teman pajak kalau khawatir. pajak itu kalau nanti pas di mode simulasi ya di mode Mm-mm. simulasi nanti tidak perlu khawatir untuk Nggak perlu khawatir. mengeklik apapun gitu Ya, yang bisa diklik gitu ya. mm. Jadi Gitu. nggak akan merubah data. Oke. Nah, ini nanti aja. Kemudian apa sih Mas yang perlu disiapkan untuk nantinya kita menuju Cortex Oh iya, heeh. untuk Yang nanti perlu, tahun 2025 ya. heeh. Jadi sekarang itu kita kita perlu menyiapkan apa aja? Ya, jadi tentunya kawan pajak harus menyiapkan, salah satunya adalah NPWP yang sudah tervalidasi, Oke. yang atau istilahnya 16 digit ya sekarang. Heeh. Jadi pastikan sudah valid karena nanti di Cortex nanti akan mengakomodir 16 digit NPWP atau NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Oke, berarti nanti untuk orang apa wajib pajak orang pribadi, teman karena kawan pajak harus melakukan pemadanan. Ya, Itu wajib, wajib wajib karena untuk, nanti tidak akan bisa masuk ke Cortex apabila wajib pajak tidak melakukan pemadanan pemadaman. NIK NPWP gitu ya.
caranya memadankan gimana? Sudah beberapa apa ya, berapa podcast, berapa IG live pasti kita sisipkan ini Mas. Iya, Caranya untuk memadankan validasi. nik NPWP ini. Iya, benar. Caranya itu ya masuk ke DJP online, DJP online, kemudian masuk masuk ke profile, profil, nah, kemudian dicek itu ada yang kosong nggak, misal nicknya kosong ya, ya masukkan nick kemudian klik klik validasi. validasi. Nanti kalau muncul notifikasi centang itu, Centang itu berarti sudah sudah tervalidasi. validasi. Kemudian jangan lupa juga untuk melihat profil yang lainnya, misal data keluarga dan Ya, sebagainya, silahkan divalidasi. divalidasi, dilengkapi Dilengkapi anggota juga. keluarga. Oke. Selanjutnya adalah ada lagi Mas mungkin yang persiapan yang harus disiapkan. Oh, itu Mas. Jadi pastikan email yang digunakan, kemudian nomor telepon itu adalah data-data yang valid ya Mas ya. Jadi kalau misalnya dulu pakai nomor HP yang istilahnya sudah nggak kepakai lagi, silahkan diupdate. Oke. Itu sih dengan alamat email, pastikan alamat emailnya masih bisa digunakan atau minimal bisa dibuka. Oke. Nah, di situ kan juga ada eh, identitas penanggung jawab di JP online, Ya, Mas. Nah, itu juga harus dipastikan sama dengan yang sebenarnya. iya, Karena benar. nanti kalau nggak sama, repot nanti kalau pas eh, apa ya, pemilihan PIC yang Iya, benar. Cortex itu ya. Mm-mm. Jadi memang setiap adanya perubahan, Hmm. misalnya data alamat kedudukan, kemudian perubahan data pengurus, Hmm. wajib atau wajib pajak atau kawan pajak harus segera melaporkan ke KPP terdaftar karena data pengurus ini sangat penting, Hmm. terutama untuk salah satunya penggunaan di Kortek ini. Jadi pastikan data kepengurusan yang ada di lapangan atau di perusahaan kawan pajak sesuai dengan data yang ada di SIDJP atau data di DJP. Oke. Nah, kita buka sedikit aja Mas Oke. tentang halaman Cortex itu Mm-mm. kira-kira seperti apa sih, kita Ya. kita cobain. Sebentar, saya cek dulu yang sebelah sini. Nah, bukan yang ini ya. Sebentar, mana tadi ya? Oh ya ini Mas, yang kita cek tadi untuk yang ada nggak di sini? Nah ini, nah ini. Nah, ini kawan Pak. Jadi tampilan awalnya atau kalau website itu kayak berandanya atau Hmm. home-nya itu seperti Oke. ini. Jadi nanti ada NPWP, kemudian nama perusahaannya, kalau ini WP Hmm. Badan. Di situ Hmm. ada menu-menu portal, e-faktur, e-bupot, SPT, Hmm. pembayaran, dan lain Nah seperti ini ini. nih. Ini ada yang menarik nih, ada buku besar Mas. Sini. Ini apa nih sih Mas? Buku besar Besar. ini jadi semacam apa ya, catatan ya Mas Nanda. Hmm. Jadi catatan tentang transaksi yang sudah dilakukan oleh wajib pajak atau pemilik akun ini. Oke, jadi utang pajaknya berapa, Mm-mm. kemudian sudah dibayar Sudah berapa, dibayar itu berapa itu udah kan udah di sini semua ya. ada semacam Oke, historinya gitu. oke. Kemudian ini ada kita cek dari ini ya, dari portal ini adalah istilahnya kalau di JP Online itu profil, profilnya Ya, profilnya wajib pajak. profilnya Nah, wajib pajak ada di menu portal ini ya, portal ada ini. portal. Gitu. Kemudian di sini ada e-faktur, e-faktur E-faktur, itu untuk membuat faktur faktur pajak, ya, faktur pajak. membuat faktur pajak aja ya, bukan Ya, melaporkan ya. Karena mm-mm. melaporkan nanti ada di SPT ini. Ada di SPT. Ada di SPT. Kemudian e-bupot, ini ada Pembuatan pembuatan bukti potong, dipotong pasal 21. Pasal 21 21 ini 21 untuk 21 untuk yang A1 ya, A1 A1 ya, ini maksudnya ada di sini. 1721 A1. Iya. Kemudian ada pasal 22, pasal 23, Sudah 4 pasal ayat 4 ayat 2. 2 dan pokoknya yang dipotong adalah di sini. Kemudian apabila wajib pajak masuk mau membuat SPT ini ada di sini. Di menu SPT. Jadi kawan pajak nanti pembuatan SPT masa PPN atau masa PPH nanti ada di satu menu. Nanti di menu tersebut kawan pajak akan diminta memilih mau bikin SPT apa. Itu SPT. nanti tinggal memilih apa SPT. Nah, pembayaran.
Pembayaran ini ada yang baru kayaknya Mas Ya, kemarin tuh. jadi di menu ini Mas Eh, Anda ada yang namanya deposit. Ya, Deposit deposit apa itu? ini kawan pajak Menarik. bisa bayangkan semacam saldo GoPay kita ya, GoPay Oke. atau Nggak apa-apa ya, SPP. menyebut merek nggak apa-apa ya. Oh, baik. Baik, oke. Itu untuk memudahkan Oke. pemahaman kawan pajak. Jadi semacam kita punya deposit, jadi Mm-mm. kita nggak perlu bayar langsung gitu, Mas. Nggak perlu kita keluar untuk store. Jadi Mm-mm. kita sudah punya tabungan. Mm-mm. Kalau misalnya kita bikin SPT, kemudian hasil SPT-nya ada kurang bayar misalnya 1 juta, itu Mm-mm. bisa kita langsung Pakai deposit. pakai deposit itu. Waktu Jadi jadi misal awal-awal tahun, saya mau deposit 1 miliar gitu. diisi dulu. Nah, nanti pasal 25-nya bisa saya bayarkan lewat situ. Ya, itu tinggal Kemudian kalau ada STP, bisa kita langsung dari ambilkan dari situ. situ juga bisa. Oh, Oke. gampang ya. Jadi tinggal nanti Nah, pas kita mau kirim SPT Mas Nanda, nanti oke. kita diminta. Ini nilai kurang bayarnya ini mau diambil dari deposit Heeh, atau dari billing sendiri, store oke. sendiri. Terus di sini ada layanan wajib pajak. Nah, Layanan ini. wajib pajak ini ada apa aja sih, Mas? Salah satunya Mas Nanda ini ada misalnya kalau teman pajak mau minta atau mau kalau kita dulu di KSWP ya KSWP Oke. itu ada di menu layanan ini. Jadi KSWP terus misalnya surat keterangan PP 23 atau PP Mm-mm. 55 Ada yang di sini. sekarang ada di menu ini. Oke, nanti bisa dicoba sendiri di simulator terbang. Nanti Simulator. kita jelaskan di setelah ini. Kemudian ada manajemen akses. Manajemen akses ini untuk apa ya? Apa ini, Mas? Untuk Sebentar, saya. menentukan akunnya Mas ya. Oke. Kemudian pertanyaan sering dia. Ini FAQ ya ini. Ya, Jadi FAQ. teman-teman wajib pajak bisa melihat kira-kira apa aja sih kalau teman-teman misal search pembayaran pasal 21 untuk misal pemotongan apa ya buat eh, pegawai tidak tetap mungkin ada di situ ya. Ya, ada di Ada situ. di situ. Harusnya ada di sini. Nah, itu untuk informasi. Nah, di sini yang nomor 10 ini, ya ini ada versi-versinya nih. Ya, memang aplikasi Cortex ini istilahnya belum final Mas Anda. Mm-mm, Ini mm-mm, akan selalu dikembangkan oleh tim pengembang dari mm-mm. Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mungkin kalau saat ini kalau pajak melihat versi yang masih 112. 1.1.12, mungkin nanti pas peluncuran mungkin sudah berbeda lagi, tapi Oke. eh, pasti akan ada penyempurnaan. Oke, dan di sini ada ID ini bahasa berarti ya, Ya, bahasa ini Indonesia. pemilihan Nah, bahasa, ini bahasa bisa Indonesia atau bahasa nah, Inggris. kalau kawan pajak sudah familiar dengan bahasa Inggris, nanti bisa diganti di nomor 7 ini kawan pajak. Tujuh Kemudian di sini ada gambar ikon dokumen nih. dokumen. Dokumen. Ini untuk apa nih, Mas? Jadi misalnya gini Mas Enda, kalau perusahaan kita, kalau kita sebagai pegawai, perusahaan kita itu Mm-mm. bikin bukti potong A1, nah itu Oke. nanti otomatis di akun kita akan muncul. Oh, Nah, jadi terkoneksi gitu. terkoneksi. Jadi Oh, mantap ya. bahwa dari perusahaan itu menerbitkan bukti potong Iya. atas nama saya. Nah, ketika saya buka akun saya, akun kontak Mm. saya akan muncul Kalau pada dulu, waktu kalau dulu kan harus di email, ya di di email atau print, di dikasih print. gitu. Nah, Kalau sekarang ketika apa badannya menerbitkan bukti potong langsung masuk ke langsung masuk ke dokumen akun kita, akun kita. pegawainya. Oke, makin mantap nih. Oke. Nah, di sini ada gambar lonceng. Nah, Biasanya notifikasi nih. notifikasi. Jadi kalau misalnya kawan pajak dapat STP dari Ah, HPP, nah ini juga surat cinta gitu ya. ada SP2 gitu ya. notifnya di situ. Oh, ada atau Oh, ada surat permintaan penjelasan SP23. ah, Nah, muncul di situ. itu sudah ya, sudah jelas. Untuk yang nomor 10, nah ini ada Nah, apa ini? ini akun. Jadi Akun. saat ini akun yang digunakan akun siapa gitu. Oh, Oke, jadi kalau di tampilan ini kita hmm. sedang menggunakan akun dari perusahaan PT Nyaraka. Nah, sebagai informasi juga kawan baca. Jadi untuk membuka akun badan, ya, untuk Mm-mm. dapat kita apa misal saya punya badan nih, badannya adalah PT Nyaraga ya. Mm-mm. Nah, untuk membuka NPWP-nya badan, kita nggak bisa langsung masuk ke NPWP-nya badan, tapi kita Mm-mm.
masuk ke NPWP pribadi dulu, orang pribadi yang ditunjuk ya, yang ditunjuk nanti setelah kita masuk ke NPWP pribadi, yang nomor 10 ini kita klik. Nah, kita klik di situ akan ada kayak pilihan nih, Pilihan masuk sebagai orang pribadinya atau masuk sebagai badannya. badannya. Eh, kalau yang ditunjuk ya, kalau kita nggak ditunjuk nggak bisa Mas, Ya ya. bisa. Itu namanya impersonating ya, kita Ya, sebagai apa? kita mewakili atau menggunakan akun ini nah, dalam dalam misalnya kita sebagai orang pribadi yang mau lapor SPT tahunan PPHOP Mhm. atau kita mewakili perusahaan dalam pelaporan SPT masa Ya. apa dari badan misalnya Seperti seperti itu. itu. Jadi nggak mungkin apa ya, password NPWP badan itu di-share ke misal apa eh Ke pegawai lain pegawai gitu ya, lain atau ke pihak lain itu pihak maksudnya. lain, itu nggak mungkin ya Mas, karena kalau kita sudah tunjuk pihak lain itu jadi wakil perusahaan, Mm-mm. nanti loginnya akan pakai NPWP yang bersangkutan gitu ya. Mm-mm. Kan Kemudian bisa memilih ke badannya, ke akun akun badannya badannya. selama dia dipilih oleh Perusahaan. perusahaan tersebut atau Nah, badan iya. tersebut gitu. Jadi jangan khawatir nanti tidak akan ada sharing password seperti di JP Online yang lalu gitu ya. Ya. Kalau di JP Online kemudian e-faktur itu kan Mm-mm. ya pasti di-share passwordnya gitu kan Ya. ke pegawai atau ke apa pihak lain Ya, ya, yang ditunjuk gitu. ditunjuk. Nah, kemudian nomor 11 ini adalah last login ya. Apabila teman-teman wajib pajak apa ya mungkin saya loginnya terakhir itu harusnya kemarin lusa, nah kemarin kok Mm. login, nah mungkin Nah, dipertanyakan ya itu ya. ada yang Kalau terlalu benar. strict ya teman-teman. Tapi kalau harusnya sih kalau teman-teman wajib pajak nggak share password ki harusnya ya Iya, nggak betul. seperti itu ya. Heeh. Nah, nomor 12 ini adalah logout seperti itu. Kemudian apa nih? Kita ini kita langsung ke simulator aja Mas, ya. Simulator. Kita Oke. langsung ke simulator. Kita buka simulatornya ini ya. Kita buka. Oke. Nah, eh ini kita kenalkan aplikasi simulator terpandu, bukan terpadu ya. Biasanya itu terpadu. Nah, ini terpandu. Ini bagaimana sih? Ini dijelaskan dulu, Mas. Penjelasan umum ya, kita bacakan aja. Tujuan disediakan aplikasi simulator adalah untuk memperluas jangkauan edukasi aplikasi Cortex Iya. kepada lebih banyak wajib pajak. Jadi wajib pajak itu bisa mencoba sendiri Coba sendiri ya. tanpa perlu ragu data-datanya itu akan berubah Iya. gitu ya. Oke. Jadi memang gini Mas, kita nggak mungkin ya, mungkin istilahnya sosialisasi yang kita lakukan itu mungkin ada yang tidak bisa mengikuti Iya. satu karena keterbatasan waktu, tempat Mm-mm. atau sarana nggak bisa Ya, ikut ya. Jadi DJP memberikan semacam pilihan kalau memang nggak sempat ikut sosialisasi, nggak bisa nah ini ikut gitu bisa ya. praktek atau mencoba sendiri Oke. melalui ini Cortex simulasi ini. Ya. Aplikasi simulator disediakan untuk memberikan pengenalan menu-menu aplikasi Cortex dan memberikan pengalaman penggunanya kepada wajib pajak. Jadi wajib pajak teman-teman apa kawan pajak itu terbiasa nantinya. Oh, nanti e-faktur tuh ada di sini, kemudian cara membuat faktur tuh ada di sini, Mm-mm. kemudian cara pelaporan SPT-nya ada di sini. Jadi teman-teman eh, nantinya waktu SMU itu bisa wah langsung lari Ya, gitu. cepat familiarnya gitu. Kemudian berbasis internet dapat diakses melalui ini portal WP das simulasi titik pajak titik go titik ID. Kemudian berfungsi sebagai aplikasi komplementer atau pelengkap aplikasi TP Portal MTRA. Nah ini untuk ini sih, kalau TP Portal MTRA itu saat kita sosialisasi di Sosialisasi. kantor ya, Ya, karena ini hanya bisa dibuka di kantor saja, di kantor pajak ya. ya. Jadi ketika sebenarnya ketika TP Portal MTRA ini terjadi error,
kita langsung bisa switch ke portal ini, simulasi pajak di BPN. Kemudian data pada aplikasi simulator merupakan data dummy dan tidak terhubung dengan sistem inti. Nah, ini yang Nah, tadi. itu dia. Jadi tidak perlu khawatir akan berubah ya data kawan pajak yang sebenarnya. Kemudian perubahan data yang dilakukan pada aplikasi simulator tidak akan tersimpan. Guidance yang muncul di dalam aplikasi akan terreset otomatis setelah 1 jam kemudian. Nah, ini menarik. Nanti akan kita lihat bagaimana sih guidance-nya atau panduannya. Nanti ketika kawan pajak itu masuk ke simulator terpandu, nanti akan ada kayak apa ya, keterangan gitu Mas. Kalau kalau di Excel itu, oh Ya, ini untuk apa, ini untuk apa, kayak gitu. kayak apa pop-up ya, Nah, masih istilahnya masih itu iya pop-up. Nah, nanti jangan khawatir kalau klik gitu, wah nanti ini muncul lagi nggak ya? Nanti muncul lagi setelah 1 jam penggunaan. Jadi bisa diulang lagi ya. Seperti itu. Nah, ini PIC nih, Mas. Nah, tadi ya, jadi memang PIC ini sebenarnya adalah pengurus ya, pengurus utama saat atau data pengurus utama yang ada di SIDJP atau data DJP kita. Maka dari itu saya tadi menyampaikan bahwa pastikan apa data Penanggung jawab. pengurus penanggung jawab itu sudah update gitu. Cek di Di DJP online. DJP online karena di situ nanti akan muncul siapa sih Ya. PIC atau penanggung jawab utamanya. Kalau misalnya sudah berbeda, ganti pengurus, ganti direktur, silahkan ajukan perubahan data sehingga nanti pas penggunaan Cortex-nya sudah menggunakan data yang paling aktual gitu. Karena PIC ini Mas Nanda dia yang menentukan atau membagi atau bisa memberikan wewenang pada pihak lain untuk menentukan role-nya. Jadi super user. ya PIC kayak super usernya. Dia misalnya melimpahkan apa kewenangan suatu menu ke pihak lain, dialah yang menentukan PIC ini. Misalnya PIC ini, saya mau membuat Mas Budi ini sebagai pembuat faktur Nah, dan itu. penyampai SPT gitu. Jadi saya menentukan ya. Menentukan adalah PIC. Orang lain nggak bisa ya. Ya bisa, Pajak jadi ya. hanya PIC. Karena cuma satu aja PIC Ya, ini ya. PIC cuma satu. Nah, itu adalah apa ya? Penanggung jawab tadi. Ya, pentingnya penanggung jawab atau PIC di data. Nah, DJP. kalau di aplikasi simulator ini boleh siapa aja ya. Kalau di aplikasi simulator. Ini karena simulator masih. Jadi karena ya itu untuk mencoba-coba aplikasi. Tapi kalau yang di Cortex sesungguhnya, yang ditunjuk sebagai PIC itu ya pengurus. Jadi ya kalau defaultnya itu adalah penanggung jawab tadi yang tadi di DJP online. Tapi nanti bisa diubah lagi. Bisa Tapi diubah. ya itu PIC itu cuma satu aja. PIC cuma satu. Jadi kalau mau mengubah ya dipikir baik-baik ya. Satu PIC orang pribadi pada aplikasi simulator hanya bisa ditunjuk oleh satu pihak yang diwakili. Baik. Nah, ini pendaftaran akun WPOV ya, Iya. untuk simulatornya. Untuk penggunaan simulator kawan pajak harus ada mekanisme pendaftaran dulu melalui DJP online. Jadi masuk ke DJP online ya. Nanti silakan. Kemudian di menu informasi yang biasanya ada NPWP di situ ada kotaan besar ini daftar simulator kontak. Nah, itu silakan diklik. Ini yang diklik bukan yang tampilkan NPWP. Nanti muncul NPWP. Oke, terus nanti muncul ini ya. Silakan masukkan NPWP, nama, kemudian email dan CAPTCHA. Kemudian klik simpan. Nanti akan ada konfirmasi ke email. Ini akan ada registrasi berhasil dulu nih. Terus klik OK, nanti nah ini akan ini berarti kawan pajak sudah mendaftar gitu, sudah mendaftar. Nanti bisa dilihat di emailnya, di email yang sudah terdaftar tadi. Nanti akan ada email dari simulasi Cortex ya, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di situ ada username dan password. Username ini biasanya nick ya Mas ya. Iya. Ini kemudian passwordnya ini random ya, password Random. yang
generate dari sistem. Sistem. Nah, kemudian kalau kawan pajak mau login, di mana sih loginnya? Nah, ini di bawah ini Anda dapat mengakses aplikasi simulasi melalui tautan berikut ya. Nah, Dan ini bisa diklik atau tipis. dihafalkan. Nggak mungkin lah dihafalkan ya. Ya, klik Panjang. aja. Klik aja ya. Nah, nanti aksesnya di sini. Situ. Oke. Nah, ini untuk. Nah, ketika kita klik ini ya, klik portal WP simulasi ini, nanti akan muncul ini ya Mas ya. Iya, Cortex. Kita login dari yang diberikan di email tadi, passwordnya, username-nya Nick ya, kemudian passwordnya itu. Kemudian captcha-nya, kemudian login. Nah, tadi orang pribadi, sekarang adalah untuk WP badan ada sedikit perbedaan. Beda ya. Tapi tempatnya sama. Tempatnya Jadi sama. masuk akun DCP dari badannya dan di menu informasi daftar. Daftar. Kemudian, nah ini ada NPWP PIC. Silakan. PIC, kemudian namanya akan muncul, kemudian email PIC dan email badannya. Kemudian captcha. Simpan. Nah, satu catatan lagi Mas. PIC ini harus terdaftar juga di simulator kan? Ya, jadi PIC ini harus terdaftar di simulator dulu supaya bisa masuk ke atau mendaftarkan badannya ini. Jadi nanti ini harus terdaftar dulu di simulator, baru mendaftarkan badannya. Ini registrasi berdasarkan seperti tadi ya. Dibuka di email badannya ya, email badannya. Dia akan muncul username dan password juga. Masukkan username dan password. Nah, ini petunjuknya seperti ini ya, petunjuknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah login, nanti akan muncul seperti ini. Kawan pajak ya, selamat datang di portal wajib pajak Cortex. Oke, lanjutkan. Nah, ini guidance-nya ya. Ini semacam step-step gitu Mas ya. Ini. Saat ini Anda bertindak sebagai wajib pajak orang pribadi. Kemudian klik tombol saya mengerti. Nah, perhatian. Masih dalam tahap akhir pengujian, saya mengerti. Ini banyak nih, ini apa perhatiannya, informasi pentingnya. Nah, ini nih guidance-nya seperti ini. Apakah ini? Ini tombol apa ini buat apa itu Mas ya? Oke. Misal nih, apakah ini setelah login akan ditampilkan halaman muka versi aplikasi yang ini ya. Kemudian pemilihan bahasa, kemudian dokumen masuk ini yang gambar icon dokumen tadi, kemudian icon notifikasi, kemudian username, nah ini ya di sini, kemudian informasi login terakhir, dan log out ya. Nah di sini, apakah ini yang menu ini nih Mas ya? Menu ya, yang My portal itu untuk apa? e-tag invoice itu untuk apa? Nah, nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada, nah ini yang impersonating tadi ya, wajib ini sebagai wajib pajak orang pribadi dalam Cortex. Nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah di situ ada di sini kalau jadi orang pribadi ya berarti nanti keluaran WP orang pribadi. Kalau impersonating ke WP badan nanti akan keluar WP badannya dan WP-nya. Gitu. Nah, ini seperti ini. Main account-nya orang pribadi, taxpayers-nya adalah di sini kalau ditunjuk sebagai label dari badannya itu yang terpasang. Kan muncul di sini. Misal saya ditunjuk oleh 3 badan, berarti 3 badan muncul di sini semua. Iya, kita memilih mau mau mengerjakan yang badan mana. Nanti jangan keliru ya. Saking banyaknya jangan keliru ya Mas ya. Jangan sampai keliru. Nah, ini kalau kita klik yang ini, yang taxpayer ini, misal PT Badan 02 ini, nanti akan langsung masuk ke akun badan dari 02 tadi. Nanti kita mau misal apa ya, kita dikasih kuasa untuk mengerjakan apa, misal tax invoice berarti ini aja yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita akses. Jadi aman ya Mas, kita nggak bisa mengakses e-bupot atau yang lain ya.
Jadi kawan pajak. ini nanti memang ada pengaturan kan Mas. Jadi Mm-mm. PIC itu memberi apa kewenangan kita misalnya untuk mengerjakan e-bupot saja. Jadi yang bisa kita kerjakan juga e-bupot saja. Yang Kalau kita kita bisa kita lihat juga ibu kota aja e-bupot ya. saja. Kalau Mm. kita cuma dikasih menu e-faktur ya, kita cuma bisa mengerjakan e-faktur saja. Jadi aman untuk PIC ya, Mm-mm. untuk pengurus wajib pajak badan, jangan khawatir nanti yang ditunjuk oleh Bapak Ibu itu tidak akan bisa melihat kerjaan orang Ya, lain gitu istilahnya lain begitu ya. yang dikuasai Iya, kepadanya gitu ya. oke. Nah, seperti ini. Impersonate. Nah, ini ya. Cortex akan menampilkan pesan bahwa Anda sedang bertindak sebagai atau impersonating wajib pajak yang Anda wakili. Seperti ini. Selamat mencoba ya. Nanti bisa dicoba. Oke, silakan. Apabila teman kawan pajak nanti masih bingung bisa di rollback ya. Bisa dikembalikan ini tadi gimana sih cara kalau YouTube kan gampang ya. Iya, Oke, bisa. gitu. Terus apa lagi Mas kita ini? Oh, ini udah selesai untuk Cortex simulatornya. Nah, Mm-mm. kira-kira ada tambahan lagi nggak Mas? Yang terakhir nih Mas. Eh, apa sih ya? Jadi memang harapan kami dengan adanya simulator Cortex Mm-mm. ini akan menambah tingkat pemahaman Mm-mm. kawan pajak karena ya sebagai hal yang baru Mm-mm. kami berharap Cortex ini lebih mudah dikenali dengan Mm-mm. adanya simulasi kawan pajak bisa mencoba sendiri jadi punya bayangan karena kita atau DJP pasti tidak mau istilahnya awal tahun langsung keluar kortek tanpa wajib pajak tahu apa sih Iya. ini bentuknya seperti apa. Nah, tuh dengan Kaget nanti ya. kaget mau nggak bisa jalan ya. Eh, Padahal Januari mau di launching sudah digunakan mm, tapi kawan pajak belum tahu apa-apa atau misalnya Iya. sama sekali. Dengan Mm, adanya simulasi kortek ini paling nggak ada gambaran. Iya. Oh kalau mau bikin faktur di sini, mau bikin di sini gitu. Mm, mm. Oke. Ada lagi Mas? Mungkin? Eh, Mungkin itu Mas atau ada yang Oke. ditambahkan? Kalau saya ada nambah nih Mas. Gimana Mas? Kawan pajak kalau misal nanti kan ada banyak apa ya? Harusnya ada banyak tutorial. Mm-mm. Wajib kawan pajak bisa lihat di eh, pajak.go.id di situs pajak.go.id kemudian /cortex di situ nanti akan ada buku panduan mengenai cortex ini. Oh iya, heeh. Nah, Benar, Mas. kawan pajak juga bisa lihat di YouTube-nya eh, Dijen Pajak. Mm-mm. Nanti akan ada banyak apa ya kayak Tutorial Mas. Jadi tutorial. khusus perbagian. Jadi misalnya Mm-mm. untuk pelaporan Pendaftaran. pendaftaran seperti apa, untuk pembuatan faktur seperti Mm. apa, Sudah pembuatan lengkap. Sudah sudah lengkap lengkap. di sana ada sekitar 50 berapa. Kalau Heeh. nggak salah ya, Iya. saya juga bisa kalau nggak salah ada 54 kalau nggak salah. 54 Heeh. video. Nanti kawan pajak bisa lihat di YouTube-nya Dijen Pajak. Di situ nanti akan ada apa tutorial ya pendaftaran bagaimana, kemudian penggantian PIC, kemudian Mm-mm. pembuatan faktur pajak, pembuatan bukti potong dan sebagainya banyak. Ya, Nah, jadi yang lebih teknisnya kalau mm, yang kami apa yang kita kan kulitnya aja sampaikan sekarang ya. kulitnya ya. Nah, nanti di video-video itu kawan Nah, pajak bisa melihat iya, secara lebih detailnya nah, langkah-langkahnya nggak gitu usah ya. khawatir ya, Hmm. nanti bisa Eh, dipelajari, di dipelajari, replay gitu ya. di- Nanti bisa disandingkan sama simulator. Jadi bisa nanti ada ya sekitar 50-an ya Mas nanti ya 50-an. 50. Nah, Lebih ke teknis jadi lebih ya, ke langkah-langkahnya. oke. Ada lagi Mas? Cukup Mas Anda? Oke. Ada lagi Mas? Ya, Jadi bulan bulan depan Oktober sampai ini Oktober Desember, Mas. Oktober sampai Desember itu nanti akan ada em, sosialisasi Mas, lagi Mas. Tapi ya karena keterbatasan, jadi sosialisasi eh, apa ya luring ya Mas ya, Iya, insya Allah luring, luring. luring. Tapi karena ada keterbatasan tempat, jadi kita Sarana punya tempat itu hanya untuk 20 wajib pajak. 20. Dan setiap minggunya kita akan rencananya akan membuat satu hari pertemuan
untuk 20 wajib pajak. Hmm. Jadi nanti kita akan blast untuk apa Undangannya undangannya, nanti wajib pajak bisa mendaftar. mendaftar di situ. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami apa sampaikan ke kawan pajak mengenai Cortex ini. Nah, semoga kawan pajak nanti bisa mencoba sendiri, melihat video dan apa buku panduannya. Buku Jadi panduan. nanti untuk 1 Januari kalau memang Cortex ini akan dimulai Digunakan. digunakan, kawan pajak bisa sudah terbiasa. Sudah ada. Harapan kami kan seperti itu. Iya, sudah istilahnya nggak kaget lagi. Nggak kaget lagi. Sudah, yang kemarin itu ternyata gini-gini dan masih bisa jalan Iya. walaupun nggak Iya, terlihat. ya itu biasalah Mas, aplikasi baru Pasti perlu kita penyesuaian ya. penyesuaian. Ini sekarang kok gini ya, udah perlu penyesuaian nggak apa-apa, udah biasa. Oke, itu aja kawan pajak. Terima kasih telah menonton YouTube kami ya. Apa podcast KPP Madya Gresik. Semoga podcast story hari ini bisa bermanfaat bagi wajib pajak, kami pajak. Saya Nanda dan saya Budi. Mohon undur diri. Selamat sore.